Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyembah memuliakan nama Tuhan Yesus melalui ibadah online. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu bagi kami ya Bapa, untuk nafas dan kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa memuji memuliakan nama-Mu meskipun melalui online ya Bapa. Biarlah puji-pujian kami ini semakin mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita pujikan dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami hendak memuji muliakan nama-Mu, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Nah, ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Kurang semangat ya, ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Nah, siapa yang di sini bawa tangan, coba diangkat tangannya, dua-duanya diangkat. Nah, kita mau memuji Tuhan ya, pakai gerakan yang semangat. Ayo, ayo Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih mau muji Tuhan? Masih ya. Coba tangan kanannya diarahkan ke kanan sana. Nah, tangan kirinya taruh di pinggang. Kita mau sama-sama muji Tuhan lagi, yuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya arah keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya arah keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu saya serahkan kepada hamba-Nya yang berdoa Tuhan. Terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi.
Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami untuk bisa beribadah melalui online. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau persiapkan, Engkau pakai guru-guru yang mengajar tempat ini untuk senantiasa boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan Bu Marta di sini. Ya, saya harap anak-anak dalam keadaan baik dan sehat. Sekalipun saat ini kita masih tetap ibadah online. Ya, hari ini Bu Marta mau bercerita tentang Daniel di Goa Singa. Wow, kok serem ya? Goa singa. Singa itu binatang yang buas apa jinak, anak-anak? Buas, ya. Dia tidak seperti kucing, tapi dia lebih buas lagi, ya. Kalian bisa membaca cerita ini di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ke 29. Bu Marta ulangi ya. Kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat pertama sampai 29. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, kalau anak-anak yang masih balita, minta tolong mama papanya ya untuk membacakan supaya kalian juga mengerti kisah ini. Pada usia yang ke-62 ada seorang Bapak Darius ini, dia dari Media. Dan dia diangkat menjadi seorang raja. Dia diangkat menjadi seorang raja di negeri Babel. Bapak Darius ini suka dengan Daniel. Kenapa ya kok suka sama Daniel? Daniel ini anak yang pintar, seorang yang bijaksana, dia cerdas, dia juga selalu teliti dan hati-hati. Raja ini sangat suka kepada Daniel. Makanya Daniel diangkat jadi seorang penguasa di kerajaannya Raja Darius. Dia juga dipercaya sama Raja Darius. Nah, orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu iri dengan Daniel. Kok Daniel yang dipilih? Kok Daniel yang dipercaya sama raja? Kok bukan aku? Aku kan yang paling lama tinggal di sini. Daniel kan baru, dia anak baru, kok dipercaya sama raja? Aku yang lama di sini kok belum dipercaya. Ya, sekelompok orang-orang ini iri kepada Daniel karena Daniel ini disayang sama raja. Akhirnya orang yang iri-iri ini berkumpul. Mereka bersepakat untuk menyingkirkan Daniel. Iya, aku juga enggak suka sama Daniel. Iya, kamu iya ya enggak suka ya? Iya, enggak suka. Ya, anak-anak sekolah minggu sini siapa yang suka bolo-boloan? Aku enggak mau berteman sama dia. Kenapa? Iya, dia nakalan. Dia suka royoan. Nah, Daniel ini juga sering dibully sama teman-temannya, ndak digumbuli. Nah, padahal Daniel itu anaknya baik loh. Karena mereka hanya iri. Nah, iri itu baik apa enggak anak-anak? Enggak baik ya. Iri itu tidak baik. Lalu mereka bersekongkol. Dia menghadap raja. Dia bilang,
Raja, kami sudah bersepakat supaya raja membuat suatu larangan kepada semua orang bahwa di dalam 30 hari semua orang-orang dalam kerajaan ini tidak boleh memohon atau minta apapun kepada Tuhan atau dewa mereka atau manusia yang lain kecuali kepada raja. Raja bingung. Ada apa ini? Kok mereka pengen saya membuat suatu larangan? Tapi raja tidak berpikir buruk. Raja berpikir, oh baik-baik aja, enggak apa-apa wis. Dipikir biasa. Akhirnya Raja Darius membuat suatu perintah, suatu larangan supaya dalam waktu 30 hari bangsa yang orang-orang yang ada di Babel, kerajaan Babel dilarang berdoa, dilarang memohon apapun kepada Tuhan atau kepada dewa atau kepada manusia lain kecuali kepada raja. Perintah itu sudah dikeluarkan, sudah distempel, jret. Nah, jadi perintah itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa gak sido. Nah, enggak ya. Jadi tetap dijalankan. Akhirnya waktu Daniel mendengar bahwa perintah itu sudah diumumkan, sudah dijalankan, Daniel pulang ke rumahnya. Sampai ke rumah, dia naik ke atas. Dia tetap berdoa. Daniel tetap melakukannya sehari 3 kali. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Siapa anak-anak yang sekolah minggu di sini suka berdoa? Kalau di rumah. Puji Tuhan ya. Bu Marta percaya semua anak-anak sekolah minggu GPT Mojokerto suka berdoa. Ya. Daniel ini juga tetap berdoa sekalipun dilarang. Ternyata orang-orang yang jahat kepada Daniel ini, orang-orang yang iri kepada Daniel ini tahu. Loh, delon, lihat. Apa? Lihat, itu Daniel. Daniel masih tetap berdoa. Yuk kita lapor kepada raja supaya dia dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Akhirnya sekelompok orang-orang yang iri hati ini menghadap raja. Salam tuanku raja. Kami mau melaporkan. Raja kan sudah mengeluarkan perintah untuk tidak meminta atau memohon kepada Tuhan atau dewa selama 30 hari. Iya betul, kata raja. Tapi tuanku tahu ada orang yang melanggar perintah tuanku. Dia Daniel. Daniel melanggar perintah raja. Kami melihat Daniel berdoa kepada Tuhannya. Dia tetap melakukannya 3 kali dalam sehari. Mendengar laporan dari orang-orang yang iri hati ini, raja sedih. Dia menyesal karena sudah mengeluarkan perintah seperti itu. Waduh, kok Daniel ya yang melanggar? Aku kasihan Daniel kalau masuk ke gua singa. Mereka yang iri hati dibilang, raja tidak boleh membatalkan. Ya mau tidak mau, akhirnya raja menulis surat perintah untuk menangkap Daniel supaya dimasukkan ke dalam gua singa. Betul. Orang-orang suruhan raja membawa Daniel ke gua singa. Melihat itu, raja mendekati Daniel sambil berkata, kiranya Tuhan yang engkau layani akan melepaskan engkau dari singa-singa. Lalu Daniel dibawa masuk ke gua singa. Apa yang terjadi anak-anak? Singanya menerkam? Enggak ya.
Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mengatupkan semua mulut-mulut singa. Jadi ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa, singanya jinak seperti kucing. Dia tidak mengaum dan tidak menerkam Daniel. Mereka baik kepada Daniel. Ya. Tapi Raja Darius gelisah. Dia tidak bisa tidur semalaman. Dia memikirkan bagaimana ya caranya supaya saya bisa melepaskan Daniel dari gua singa. Dia tidak bisa tidur, miring ke kanan, miring ke kiri. Sampai akhirnya pagi datang. Ketika pagi-pagi, Raja Darius ini cepat-cepat dia pergi ke gua singa. Dia ke sana, dia melihat gua singa. Lalu dia berseru keras-keras kepada Daniel. "Hai Daniel, abdi Allah, apakah Allahmu yang kamu layani sudah menolong engkau?" Daniel, ya dia lebih keras lagi. Takutnya Daniel tidak dengar. Tapi Daniel, ayo coba tebak, Daniel masih hidup apa enggak? Masih. Daniel mendengar suara raja. Lalu dia bilang, "Ya raja, aku masih hidup." Ya, dia bilang seperti itu. Allah yang aku sembah, Allah yang aku layani, mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa ini. Sehingga singa-singa ini tidak mengganggu aku. Dan aku terbukti tidak bersalah kepada raja. Nah, mendengar suara Daniel, Raja Darius ini senang. Dia, Daniel selamat. Lalu Raja Darius ini mengutus prajuritnya supaya mengeluarkan Daniel dari gua singa. Dan raja juga memerintahkan kepada prajuritnya untuk membawa orang-orang yang iri hati, yang jahat kepada Daniel. Lalu mereka dibawa ke dalam gua singa. Belum sampai masuk gua singa, singa-singa itu datang menerkam orang-orang yang iri hati ini. Sehingga mereka tercabik-cabik, tulangnya remuk semuanya. Singanya lapar karena semalaman dia tidak jadi makan Daniel. Tapi dia dapat gantinya yang lebih banyak. Singanya puas makan ya. Lalu Raja Darius ini memberi perintah kepada seluruh rakyat Babel supaya mereka takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Jadi semua orang-orang di Babel menjadi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Allah yang disembah Daniel, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melepaskan Daniel dari gua singa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang dapat kita pelajari dari cerita ini, kita harus belajar seperti Daniel. Sekalipun Daniel dilarang untuk berdoa, Daniel tetap berdoa. Dia tetap melakukan doanya, penyembahannya kepada Tuhan. Bukan berarti Daniel ini tidak taat. Nah, orang-orang kan melarang Daniel berdoa, itu salah. Kita tidak boleh dilarang untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, Daniel ini tetap berdoa sekalipun dilarang. Nah, sekarang ini kan kita dilarang ke gereja karena ada virus. Anak-anak terutama yang masih kecil-kecil tidak boleh keluar rumah dulu. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk anak-anak tidak berdoa. Sekalipun anak-anak tidak sekolah minggu, anak-anak tetap berdoa di rumah ya.
Anak-anak bisa baca firman Tuhan di rumah, bisa memuji Tuhan di rumah. Ya, kita lakukan seperti Daniel. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari cerita ini, kalau dalam hati kita ada Tuhan, kita tidak perlu takut. Sekalipun kita menghadapi masalah seperti Daniel, dia menghadapi masalah, dimasukkan ke dalam gua singa. Dia tidak takut. Kenapa? Karena Daniel percaya bahwa Tuhannya sanggup menolong. Dengan masalah ini, Daniel dipakai Tuhan untuk menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, anak-anak juga harus belajar. Anak-anak tidak takut karena di dalam hati anak-anak ada Tuhan. Apapun adik-adik menghadapi masalah, mungkin pelajarannya susah, ya kita tetap belajar supaya melalui kehidupan anak-anak yang sekalipun kalian masih kecil, dalam kehidupan kalian dipakai Tuhan untuk membawa jiwa. Ya. Saya percaya anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu di GPT ini rajin berdoa. Amin. Haleluya. Ayo kita akan tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai kami, pimpin kami setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka masih kecil Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan pertumbuhan iman yang kuat. Pengenalan akan Tuhan, supaya mereka Tuhan mulai kecil, mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap orang tuanya untuk bisa membimbing mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan yang baik buat setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, suatu hari nanti kami boleh berkumpul kembali, beribadah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan setiap anak-anak ini Tuhan boleh menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang menurut orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.